Oke, halo semuanya. Saya melihat semuanya sepertinya sudah lengkap. Jadi kita akan langsung masuk ke pengacakan posisi untuk final ya. Oke, kita akan mulai dari urutan break saja seperti tadi. Urutan break tertinggi yang masuk ke final, ITB Angry Bird, perwakilannya mohon maju. Ya, silahkan diambil. Langsung. Tapi jangan dibuka dulu. Oke, kemudian cuo ke Wei Toto. Silahkan. Silahkan diambil. Oh iya, sorry. Saya di sini aja. Gak apa-apa. Dramatis banget ya mengambil pengacakan posisinya. Kemudian nama tim. Silahkan. Kemudian antek-antek dolar. Silahkan. Sekarang silahkan dibuka kertasnya. 2 juta rupiah. Kai siap dicatat. Untuk Pro 1. Oke. Oke. Antek-antek dolar Pro 1. Untuk Kontra 1 atau OO. Nama tim. Oh oke, berarti urutannya baik. Untuk Pro 2, CG, bukan nama tim. Choka Wei Toto. Dan last but not least, untuk Kontra 2, ITB Angry Bird. Kertasnya silahkan disimpan kalau mau. Kayak sudah dicatat. Oke, draw akan segera kami rilis. Mekanisasinya mungkin sama seperti tadi. Mekanisme, maaf. Debat, maaf. Mekanismenya mungkin sama seperti tadi. Drawnya bisa diakses melalui HP. Kemudian nanti HP-nya akan kami ambil untuk perilisan mosi. Atas usul yang kami terima, mosinya juga sudah kami cetak. Nanti juga akan kami berikan kertasnya. Sama-sama. Jadi tentunya tetap perlu dicatat ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya nanti mau mosinya in full, kertasnya akan disediakan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan rilis draw dan kemudian masuk ke perilisan mosi. Semangat teman-teman.
teman-teman. Draw sudah bisa diakses di tabulasi. Kami akan merilis mosi dalam 1 menit ya. Terima kasih. Oke, selamat siang semuanya. Kita akan langsung masuk ke perilisan mosi untuk babak final. Ya, mungkin lagunya bisa menjadi sedikit petunjuk ya teman-teman apa yang akan kami debatkan. Itu lagu galau kesukaan aku saat ini kebetulan. Dan mungkin ada satu petunjuk lagi dari gambar yang akan muncul. Next. Iya, silahkan diinterpretasi secara mandiri. Arti gambarnya apa. Tetapi kami akan mendebatkan jeng 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 sejarah. Tidak ada selindia informasi untuk babak final. Mosinya akan langsung kami rilis. Setelah kami meriliskan mosinya, tentunya kami akan menanyakan konsen atau apakah teman-teman bersedia untuk merekam pidatonya. Karena saat ini juga sedang di live stream. Kami akan menanyakan kembali sebelum debatnya dimulai. Tetapi setelah itu harapannya adalah teman-teman sudah menentukan secara pasti apakah teman-teman bersedia untuk di live stream atau tidak ya. Tanpa berlama-lama lagi, mosinya berbunyi. Dewan ini berpendapat bahwa negara demokratis pasca konflik sebaiknya menciptakan sosok pahlawan kemerdekaan fiktif yang berasal dari rakyat jelata, alih-alih menekankan perjuangan kelompok elit. Silahkan dicerna terlebih dahulu, dicatat sekali lagi mosinya ada printout-nya. Ada yang mau bertanya? Oke, mau kertasnya? Oh ya pasti kita akan kasih kertasnya kok, tidak apa-apa. Sekali lagi apakah ada pertanyaan? Ya? Pahlawan kemerdekaan fiktif artinya pahlawan kemerdekaan yang fiktif. Sisanya bisa diinterpretasikan sesuai debatnya. Ya. Tidak ada contoh, teman-teman dipersilahkan untuk mendefinisikannya sendiri. Secara garis besar, perjuangan kelompok elit adalah perjuangan yang secara mandiri dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat yang umumnya kami bisa kategorikan adalah masyarakat elit atau kelas ke atas. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Handout mosinya silahkan diambil. Monggo, ada 2 kok. Oke. Semua orang masing-masing berhak untuk mendapatkan 1 ya, jadi sudah ada 8 lembar. Kalau mau per individu boleh, per tim boleh. Silakan. 2 ya, langsung. Ya, 1 aja cukup. 3. Untuk juri-juri kita taruh di tengah ya. Semangat semuanya, debat akan dimulai 2.17 waktu Indonesia Barat. Di luar aja mungkin biar lebih nyaman.
Iya. I feel like actually. Alright, aku mulai ya. Halo semuanya, selamat datang di babak Grand Final TSM Economics Days 2026. Just to confirm dulu, apakah semua tim di sini konsen untuk di-record? Oke, all good. Menjuri bersama saya akan terdiri dari beberapa juri yang akan saya berikan mic-nya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ada. Stand up or just dan nggak apa-apa ya. Oke. Halo semuanya, saya Melisa dari Presiden University. Selamat untuk babak finalnya. Halo semuanya, Jose dari Universitas Telkom. Semangat semuanya. Halo, nama saya Francisca dari Universitas Kristen Indonesia dan semangat semuanya. Halo semua, Hezron, semangat. Oke, sebuah peringatan penting untuk POI ada mic di depan kalian, jadi kalian POI-nya pakai mic ya. Oke. Bebas, mau berdiri atau enggak, yang penting pakai mic-nya biar suaranya kedengeran. Oke. And aku Jessica dari Trisakti. Ada timer yang akan dipasang, but I don't sure. Aman? Oke. Jadi ada timer di sana, waktu berbicara adalah 7 menit dan 15 detik, di luar dari 7 menit dan 15 detik tidak akan dicatat dalam penjurian. Dan untuk interupsi 15 detik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dalam mosi Dewan ini berpendapat bahwa negara demokratis pasca konflik sebaiknya menciptakan sosok pahlawan kemerdekaan fiktif yang berasal dari rakyat jelata, alih-alih menekankan perjuangan kelompok elit. Untuk membuka perdebatan hari ini, pembicara pertama dari tim Pro 1. Tes. Oke. Juri adalah sebuah kebohongan
ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah adil, ketika melihat kelompok elit yang dijadikan pahlawan dan ditempel foto-fotonya dan diingat dalam sejarah, sementara rakyat jelata yang menjadi prajurit yang telah meninggal dan ribu-ribu dari mereka telah mati dari perjuangan yang ada, dan Anda melupakan mereka dalam sejarah tanpa memberikan mereka rekognisi apapun. Kami rasa ini adalah keadilan yang seharusnya kita lawan, dan kita membutuhkan sosok yang menyatukan para pekerja dan juga para orang jelata ini daripada perjuangan kelompok elit, terlebih negara demokratis. Beberapa poin setup dari opening government. 1. Negara demokratis dalam pasca konflik terlihat seperti apa? 1. Mereka terlihat seperti negara yang belum memiliki persatuan yang lebih, karena mereka memiliki banyak konflik dari berbeda-beda daerah yang memiliki nilai-nilai yang berbeda juga, sehingga dalam penyatuan mereka belum terlalu quote-unquote solid dalam awal kemerdekaan. Kedua, mereka memiliki konflik yang sangat berbeda dan bahkan kadang lawan penjajahan yang kadang berbeda juga. Seperti contohnya orang-orang Maluku lebih sering melawan Belanda, tetapi Jepang lebih sering datang ke Pulau Jawa pada awal atau misalnya akhir, misalnya pada Perang Dunia Kedua misalnya, sehingga rasa-rasa yang dilakukan itu juga sebenarnya sangat berbeda. Bagaimana perjuangan itu digambarkan di status quo? Kami rasa perjuangan digambarkan di status quo itu sangat tidak adil dan hanya selalu diberikan kepada hanya diberikan kepada individu-individu besar, seperti misalnya para ketua-ketua adat atau misalnya ketua-ketua kelompok yang ada di daerah atau pemimpin-pemimpin suku dan lain-lain. Sehingga sebenarnya ada rasa ketidakadilan atau kecemburuan dari beberapa daerah-daerah atau orang-orang yang tidak misalnya diakui eksistensinya karena misalnya mereka kurang terlalu digambarkan, sehingga ada urgensi loh sebenarnya di status quo adalah kita membutuhkan stabilitas untuk negara pasca konflik. Pahlawan kemerdekaan fiktif di sisi kita terlihat seperti apa? Ini terlihat identitasnya yang kita framing adalah identitas anonim. Berarti ini seperti konsepnya mirip seperti Spider-Man. Anda menggunakan satu identitas yang pasti, tetapi di bawah topengnya itu tidak diketahui siapa. Sehingga maksud dari kami adalah itu bebas untuk diinterpretasikan untuk masing-masing daerah, karena kami paham masing-masing daerah itu nilai-nilainya beda misalnya. Kedua, mereka memiliki karakteristik gabungan pembangunan bangsa, seperti Anda memiliki semangat nasionalis seperti Soekarno, tetapi juga dia melawan penjajah dengan cara seperti misalnya Muhammad Yamin, atau memiliki kepintaran seperti misalnya Muhammad Hatta dan lain-lain agar diterima semua kalangan. Path to victory dari opening government simple, kita akan membuktikan kenapa ini menyatukan masyarakat dan memberikan stabilitas untuk pemerintah. Kedua, kami akan membuktikan mengapa secara prinsip ini harus dilakukan. Untuk oposisi, kami rasa kalian harus membuktikan mengapa dengan adanya ini justru menghancurkan stabilitas dan membuat negara demokratis pasca konflik tidak baik. Dua argumen. Argumen pertama yang akan saya bawakan adalah terkait argumen prinsip. Kami rasa pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat jelata seringkali tidak diakui, seringkali tidak diperlihatkan dalam buku sejarah kita, dan lain-lain. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan reparasi yang harusnya proporsional terhadap pengorbanan yang mereka. Maka sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan di status quo sehingga mereka tuh justru sangat misalnya harus diberikan apa yang harus kita rekognisi melalui pahlawan fiktif ini. 1, mereka menjadi seorang prajurit bayaran prajurit di medan perang, yaitu prajurit-prajurit terdepan yang bahkan tidak terlalu memiliki yang sering diganti karena mereka adalah prajurit-prajurit buangan saja misalnya untuk misalnya memajukan strategis daerah dan lain-lain, dan mereka yang paling mungkin untuk mati by the way. Sebentar. Kedua, mereka juga telah mendiversikan hidup mereka. Mereka telah menghabiskan effort dan juga tenaga dan juga waktu mereka. Mereka mengorbankan waktu mereka untuk usaha, mereka mengorbankan waktu mereka untuk keluarga hanya untuk berjuang kepada negara, tetapi yang dianggap pahlawan adalah kelompok elit misalnya. Ketiga, yang dijadikan pahlawan ini adalah bentuk pengkhianatan karena yang dijadikan pahlawan atas pengorbanan tersebut adalah para orang-orang elit yang sejatinya tidak relate terkait apa yang dialami oleh misalnya orang-orang rakyat rumput bawah misalnya, sehingga yang terjadi itu adalah kecemburuan, terjadi adalah keirian. Inilah kenapa dan nilai-nilai mereka dalam nasional misalnya tidak terlalu diakui. Inilah kenapa ada banyak loh pemberontakan yang terjadi. Atas 3 hal tersebut dan perjuangan yang telah dilakukan oleh orang-orang rakyat jelata misalnya, secara prinsip mau itu praktis atau misalnya bagus atau tidak, pahlawan fiktif ini harus dilakukan. Argumen kedua yang akan saya bawa adalah terkait yaitu terkait kebutuhan sosok penyatu di status quo. Masalahnya adalah 2 hal. 1, nilai dan budaya itu kan sangat berbeda meskipun
akan diklaim dari oposisi ada musuh bersama. Sebenarnya saya nggak rasa seperti itu juga karena konteks musuh ini adalah pasca konflik. Berarti musuhnya itu antara sudah hilang atau sudah kurang di status quo. Sehingga masalahnya sekarang adalah gimana caranya kita memoderasi nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga kita dapat bisa quote-unquote menyatukan mereka lebih baik. Kedua, kepentingan daerah itu sangat berbeda dengan kepentingan yang menguasai dari daerah dari misalnya di perkotaan besar yang dikuasai oleh orang-orang elit. Masalahnya adalah pemerintah daerah ini pemerintahan baru ini biasanya dikuasai oleh orang-orang yang sudah terpelajar atau mereka yang sudah memiliki rekam jejak yang sudah sangat powerful dari dulu. Maka untuk perwakilan dari orang-orang rakyat jelata itu sangat-sangat minim di status quo. Ini menyebabkan satu, persatuan bagi rakyat-rakyat jelata dan juga itu akan lebih sulit karena tidak ada sesuatu nilai atau tokoh universal yang bisa mereka lihat. Misalnya masyarakat dari Maluku kadang sedikit sulit untuk misalnya relate dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Hatta atau misalnya dikatakan oleh masyarakat-masyarakat di status quo karena emang itu tidak terlalu real dengan mereka. Sebelum itu ya penutup. Bayangkan dia sudah menceritakan kepada Anda 6 menit perjuangan masyarakat jelata, lalu negara Anda membayar Anda dengan kami tidak mengakui, kamu harus anonim. Kami rasa sebenarnya tidak seperti itu juga. Misalnya kebutuhan sosok penyatu ini justru sangat lebih baik untuk masyarakat anonim karena misalnya kami sudah katakan bahwasanya daerah-daerah itu berbeda. Justru ketika Anda mengakui 1, 2, 3 hal seperti itu, justru kami rasa akan lebih banyak konflik di sisi mereka karena tidak adanya sosok yang bisa diinterpretasikan satu sama lain. Solusi pahlawan fiktif akan lebih baik karena satu, nilai dan budaya itu dapat teratasi karena ada fenomena interpretasi yang bisa dilakukan melalui pahlawan fiktif ini yang bebas untuk diinterpretasikan masing-masing daerah. Manifestasinya adalah nilai-nilai terkait perjuangan, nasionalisme, dan lain-lain itu tidak akan terbatas terhadap satu cara seperti cara Soekarno atau cara-cara Muhammad Hatta, tetapi juga bisa dilakukan melalui cara-cara dari orang Maluku, orang Papua, atau orang Sumatera, dan tidak terbatas terhadap apa yang dikatakan oleh nasional. Dampaknya, satu, saya rasa akan ada insentif yang nasionalis karena orang-orang sekarang kamu paham bahwa perjuangan daerah itu juga sangat tetap dihitung dan tetap bisa dapat dilihat siapapun identitas kamu karena kamu punya nilai satu anonim yang tetap dapat diterima semua orang. Mereka sangat berkorban dalam status quo sehingga secara prinsip dan praktis kita butuh untuk memberikan pahlawan anonim kepada mereka. Propose. Baik, untuk membuka kasus dari tim kontra, memanggil pembicara kontra 1. Cek aman ya. Oke. Yang diperdebatkan di debat kali ini bukanlah apakah suatu kelompok ataupun suatu orang harus kita apresiasi. Karena kalau misalnya membahas apresiasi, itu sudah jadi 12 sisi. Inilah kenapa masih ada memorial-memorial pahlawan, makam-makam pahlawan, Auschwitz Memorial, dan semacamnya, meskipun kelompok-kelompok elit seperti George Washington, Soekarno misalkan, ataupun semacamnya, itu masih diglorifikasi di buku-buku PKN. Artinya, yang harusnya diperdebatkan adalah siapa sih yang harusnya menjadi lambang sebagai suatu negara, ataupun suatu kelompok, siapa yang harus menjadi ikon, siapa yang harus menjadi pedoman dari suatu negara yang lahir setelah pasca konflik ataupun semacamnya. Ini yang menjadi delta di debat ini. Karena yang terjadi ketika negara demokratis pasca konflik melakukan penyebaran hal ini, kemungkinan yang dilakukan adalah misalkan menyebarkan foto-foto pahlawan-pahlawan tersebut di buku-buku PKN, ataupun misalkan mengglorifikasi orang tersebut ketika mata pelajaran ataupun semacamnya, ataupun bagaimana anak-anak diajarkan oleh orang tua mereka berbuatlah seperti misalkan Soekarno ataupun semacamnya, menjadi orang yang tegas ataupun semacamnya. Mereka menjadi pedoman bukan hanya untuk generasi pasca konflik saja, tapi juga untuk generasi-generasi kedepannya. Artinya pertanyaan terpenting adalah siapa sih orang yang berhak ataupun yang bisa dan yang menjadi yang paling bagus untuk dijadikan pedoman pasca konflik pada akhirnya. Saya akan membuat 2 analisis. Analisis pertama, secara general siapa sih yang berhak untuk menjadi ikonnya. Tapi kenapa ini menjadi argumen paling penting? Karena simpelnya, negara pasca konflik itu kemungkinan besar sangatlah tidak stabil. Kemungkinan besar masih banyak polarisasi ataupun semacamnya. Karena persatuannya belum kuat, mereka terlalu
ya misalkan bayang-bayang konflik itu sudah terjadi, bayang-bayang rasisme, polarisasi itu masih sering kelihatan ataupun semacamnya. Ya konflik antar agama, antar suku itu masih belum kuat misalkan ataupun semacamnya. Ini yang membuat negara-negara pasca konflik itu sangatlah tidak stabil pada akhirnya. Tapi juga pahlawan-pahlawan yang kemudian akan digambarkan itu biasanya digunakan jadi simbol ataupun semacamnya, ataupun juga akan diglorifikasi. Contohnya seperti Baginda Soekarno dianggap dari kalangan elit dan juga dianggap sebagai pahlawan yang memiliki kemampuan politik yang sangatlah jenius ataupun semacamnya. Artinya ada glorifikasi yang sangat besar pada akhirnya. Tapi kenapa sih tokoh-tokoh fiktif itu tidak bisa menggantikan orang-orang yang asli ataupun orang yang nyata, meskipun orang yang nyata itu berasal dari kaum elit pada akhirnya. Alasan pertama adalah karena aktor asli itu sangatlah jauh lebih fleksibel dan jauh lebih nyata pada akhirnya. Karena apa yang terjadi, terutama kita membahas pasca konflik misalkan, kemungkinan besar sangatlah mungkin misalkan ada kerusuhan terjadi lagi, ada misalkan konflik terjadi lagi. Artinya apa yang dibutuhkan bukannya adalah ada tokoh saja dan kita harus mengajarkan tokoh itu, tapi juga tindakan asli dari tokoh-tokoh tersebut. Contohnya kalau misalkan ada perang antar suku, ada ketidakadilan ataupun semacamnya, pahlawan-pahlawan yang ada di sisi oposisi karena mereka diglorifikasi sehingga mereka dipandang sangat terhormat oleh masyarakat, tapi juga mereka memiliki kewajiban untuk melakukan tersebut karena mereka menganggap aku udah diglorifikasi sehingga aku memiliki tanggung jawab. Mereka mau untuk melakukan pidato, mereka mau untuk menggait rakyat-rakyat di sekitar mereka untuk stop untuk melakukan konflik ataupun semacamnya. Artinya tindakan yang paling mudah untuk dilakukan dan paling nyata untuk dilakukan agar konflik bisa terjadi secara cepat itu lebih mudah kalau misalkan orang nyata. Masalahnya adalah kalau misalnya fiktif itu sangatlah susah karena mereka tidak bisa semudah itu misalkan untuk mengubah ceritanya. Kayak misalkan tiba-tiba Spider-Man muncul ke dunia nyata kalau misalkan seperti kata OG ataupun semacamnya. Sangatlah tidak mungkin. Artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tindakan nyata karena yang mereka rasakan juga misalkan adalah penyakit yang nyata ataupun semacamnya. Tapi kedua, aktor elit itu juga kemungkinan besar berasal dari orang-orang yang sangatlah terhormat bahkan sebelum pasca konflik, bahkan sebelum negara ini merdeka atau semacamnya. Simpelnya adalah misalkan Pangeran Diponegoro yang dulunya sudah menjadi seorang pangeran, yang sudah menjadi seorang imam di berbagai masjid atau semacamnya sehingga dihormati oleh orang-orangnya. Artinya proses untuk mendoktrinasi orang-orang bahwa ada orang yang akan selalu membela kita, bahwa ada orang yang berjuang itu untuk kita sehingga kita harus bersatu di bawah nama dia, itu lebih mudah untuk terrealisasikan. Masalahnya adalah orang-orang fiktif atau tokoh-tokoh fiktif itu sangat susah dilakukan karena proses untuk membuat suatu orang yang fiktif itu misalkan kamu harus membuat storytellingnya dulu, kamu harus mencari alih-alih untuk membuat tokoh yang sebagus itu pun tentu tokohnya tidak tentu akan dianggap bagus atau tidak. Deltanya adalah simple. Kalau misalnya orang yang terhormat pada dulunya ya kemungkinan besar tetap akan diglorifikasi dan tetap akan dianggap orang yang hormat pada akhirnya. Tapi terlebih lagi untuk membuat anak-anak bisa memahami misalkan ataupun mengetahui orang tokoh-tokoh fiktif itu harus ada misalkan penyebaran secara luas, misalkan disebarkan melalui dongeng ataupun semacamnya yang kemungkinan besar sangatlah susah. Artinya masa-masa kritis yaitu demokrasi pasca konflik, yaitu di mana kemungkinan besar 5 tahun ataupun 10 tahun setelah kemerdekaan, di sana tepat sering-seringnya misalkan terjadi konflik, sering-seringnya ideologi radikal masuk, ataupun negara-negara kolonial seperti Belanda pasca 45 mencoba untuk menaklukkan kembali, itu adalah tempat persatuan tuh seperti itu. Sehingga dalam metrik waktu, saya rasa tim OO adalah yang paling bagus dan mengenai fleksibilitas dan tindakan yang lebih nyata untuk menggait lebih banyak orang yang lebih bagus di OO pada akhirnya. Tapi analisa kedua, mungkin CO akan mungkin CG akan mau membahas mengenai orang-orang kulit putih itu sangatlah rasis, misalkan George Washington ataupun semacamnya. Inilah yang menjawab kenapa sih pada akhirnya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Kan seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya Anda diglorifikasi sebagai kaum elit, kemungkinan besar Anda menganggap bahwa Anda memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga rakyat kalian misalkan, untuk selalu memberikan kontribusi balik, untuk lanjut memberikan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian. Bukan hanya ini bagus dalam jangka pendeknya, tapi dalam jangka kedepannya. Misalkan inilah kenapa mahasiswa yang bisa dianggap orang-orang elit, orang-orang terpelajar itu selalu ingin melakukan gerakan-gerakan meskipun tidak pernah terrealisasikan karena mereka menganggap ini yang dilakukan oleh kating-kating saya dulu, senior-senior saya dulu pada tahun 98. Jadi meskipun ini tidak berhasil, setidaknya ini adalah tanggung jawab moral saya sudah
didorong oleh masyarakat, diberikan beban oleh masyarakat sehingga saya harus melakukan ini. Artinya secara jangka panjang, satu, misalkan orang-orang keraton akan selalu memberikan uang untuk reparasi infrastruktur ataupun semacamnya kepada orang di sana, karena mereka dianggap memiliki uang lebih banyak dan dianggap dibebankan oleh masyarakat untuk selalu melakukan ini kan. Nah, mereka juga diglorifikasi dan mereka juga memakan glorifikasinya pada akhirnya. Ataupun kedua, ini juga yang mendorong orang-orang tokoh-tokoh elit untuk selalu berjuang atau bahkan untuk mencegah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rasis, karena mereka dianggap glorifikasinya bentuknya seperti saya itu adalah pelindung rakyat, sehingga kenapa pada akhirnya saya harus melakukan tindakan rasisme ataupun saya harus melakukan kekejaman terhadap rakyat ataupun semacamnya. Artinya pencegahan untuk mencegah orang-orang elit ini untuk tidak melakukan semena-mena hanya di sisi kita. Kan gini, kalau misalnya ketakutan mereka kata nanti orang elit akan semena-mena, ya terjadi dua belas sisi, karena mereka udah kaya dari lahir, pada akhirnya mereka selalu memiliki kekuatan pada akhirnya. Sangat bangga. Oke, untuk melanjutkan kasus dari tim Pro 1, memanggil pembicara kedua dari tim Pro 1. Tes. Oke. Saya akan memulai dalam 3, 2, 1. Juri, pahami, bukan karena kita menciptakan sosok pahlawan fiktif, kita mengesampingkan tokoh pahlawan yang nyata, dan kemudian pahlawan nyata tersebut akan hilang begitu saja. Itu salah, dan itu akan tetap ada di posisi manapun kedua sisi. Tapi yang menjadi penting adalah kenapa ini sebegitu pentingnya untuk negara pasca kolonialisme ataupun dari merenggut konflik kemerdekaan, itu butuh ada sosok fiktif yang menjadi fondasi dari suatu negara tersebut. Aku akan merespon OO dulu. OO bilang aktor asli itu lebih fleksibel dan lebih real. Aku paham ini penting dan merupakan tindakan asli, tapi ingat judul mosinya, ini adalah terkait konteks terkait setelah masa penjajahan, masa kemerdekaan, maka artinya mereka lagi instabilitas pemerintahan. Pemerintahan itu belum sustain ataupun belum stabil karena mereka udah kehabisan sumber daya mereka terhadap adanya penjajahan itu tersebut. Tapi yang aku garis bawahi adalah apakah emang tokoh nyata dari kelompok elit itu jauh lebih baik daripada tokoh fiktif? Sebenarnya rakyat perlu ada rasa pemersatu, yaitu relatable. Tapi masalahnya rakyat jelata itu nggak pernah relate dengan kaum elit ini, makanya negara pasca konflik itu perlu tokoh yang mendorong mereka untuk paham dan berpikir supaya mereka gotong royong untuk membuat negara yang stabil. Tapi ini nggak dipahamin sama OO. Juri, masuk ke argumentasi di sisi kami. Sebenarnya Raffi sudah jelasin kalau sosok pahlawan kemerdekaan fiktif yang dari rakyat jelata ini nggak bikin orang-orang jadi punya insentif untuk bersatu. Tapi juri sadari, negara demokratis pasca konflik yang kita gambarkan sebenarnya seperti apa sih? Penting untuk dipahami, karena negara demokrasi artinya masyarakat mereka heterogen, nggak ada kesamaan mutlak di dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Makanya kenapa dari pasca konflik ini perlu adanya alat untuk menavigasi seluruh elemen masyarakat ini harus ada, karena ini satu-satunya cara agar masyarakat itu bisa paham akan urgensi negara untuk menyatukan keberagaman, entah itu keberagaman agama, keyakinan, pendapat, adat, dan kepentingan lain sebagainya. Makanya dalam konflik negara demokratis pasca konflik, situasi dan fondasi negara itu nggak stabil sepenuhnya, karena mereka kehabisan tenaga yang sudah aku bilang, mereka kehabisan sumber daya manusia mereka kehabisan resource mereka karena mereka habis dijajah misalnya. Atau narasi yang sering kita dengar bahwa Soekarno pernah bilang melawan penjajah itu nggak sesulit melawan bangsa kita sendiri. Makanya Indonesia setelah 1945 itu justru banyak gejolak di dalam pemerintahan dan paham-paham yang agresif yang bikin situasi negara menjadi semakin kacau.
kacau. Makanya adalah karena penyebabnya masyarakat nggak punya pandangan, masyarakat nggak punya sosok pahlawan fiktif yang berasal dari rakyat jelata itu sendiri. Itu yang membuat nggak ada insentif besar di diri masyarakat menengah ke bawah ataupun proletar yang mereka termarginalisasi dalam sejarahnya, karena mereka nggak punya sosok atau pegangan yang dapat menyadarkan mereka pada akhirnya bukan. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa sosok pahlawan kemerdekaan fiktif ini harus berasal dari rakyat jelata daripada tanah kelompok elit misalnya? Kenapa nggak tokoh asli aja ataupun ada beberapa alasan yang akan aku jabarkan. Satu, relatable bagi masyarakat jelata ataupun kelas proletar. Contoh, bayangin aja kamu tinggal di komunal yang jelata, tapi sejak ada pahlawan fiktif yang diangkat atau dibahas secara kontinu, maka kamu akan sadar betapa pentingnya menjaga kestabilisan negara pasca konflik tersebut, bahwa kamu sadar ada nilai-nilai yang dibenarkan secara prinsip, moral, dan value untuk tetap bersatu dan bertahan di dalam sebuah bangsa. Makanya ini akan menjadi penting terhadap negara tersebut, karena mereka akan sadar bahwa berapa urgensinya pemerintahan pada saat itu, karena mereka menginternalisasi nilai-nilai value yang dibuat dalam tokoh fiktif ini, dan mereka akan merasa bahwa oh ini sangat sesuai dengan kehidupan saya dan ada urgensi di dalam diri mereka masing-masing. Tapi alasan kedua adalah framing ini lebih baik daripada menekankan perjuangan kelompok elit, karena kita nggak mau beredar narasi bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan oleh kelompok elit A dan lain sebagainya. Kenapa ini jahat? Ayo kita gambarkan pada status quo seperti pengalaman Soeharto jadi pahlawan. Ini yang nggak kita mauin sebenarnya. Soeharto itu kan dari kaum elitis, dia punya kemampuan, kapabilitas yang dapat mempengaruhi masyarakat di sana. Tapi pada akhirnya apa? Ini cenderung dibuat secara manipulatif karena mereka punya internalisasi, mereka punya pengaruh terhadap antek-anteknya ataupun komunal-komunal dia yang udah mereka bangun dari sejak kemerdekaan ataupun dari sebelum kemerdekaan tersebut. Karena adanya konflik of interest tersebut, mereka ngebangun narasi seolah mereka sama-sama pahlawan. Padahal ini nggak dipinginin sama rakyat jelata karena mereka nggak concern ataupun mereka nggak paham kenapa dari kelompok elitis ini akan semakin penting pada akhirnya. Tapi kemudian kenapa ini dilakukan? Karena dari awal itu Soeharto udah buat framing kalau misalkan pengorbanan dan perjuangan dia banyak dan lain segala macamnya. Padahal kita tahu perjuangan yang lebih berdarah-darah adalah rakyat jelata itu sendiri. Mereka bayangin juri, mereka udah tertindas di dalam penjajahan, terus mereka harus memikirkan bagaimana sosok pahlawan yang ternyata di framing dari kaum elitis, terus mereka nggak relate dengan ada yang makanya itu nggak akan nyelesain semua solusi yang ada. Implikasinya apa? Satu, polarisasi dan kecemburuan sosial yang udah Raffi bilang. Itu akan menjadi sebuah kerentanan dalam struktural sosial masyarakat, karena secara jangka panjang selalu akan ada stigma rakyat jelata, selalu ada stigma rakyat proletar, selalu ada stigma kelompok elit segala macamnya, yang ternyata secara jangka panjangnya justru akan membuat eksistensi daripada pengaruh politik ini ataupun pengaruh kaum-kaum kelompok elit ini akan tetap eksis dan justru akan memarginalkan apa yang sudah menjadi minoritas, misalkan rakyat jelata. Tapi yang kedua, negara pasca konflik rentan untuk perang lagi karena masyarakat menengah ke bawah itu nggak cukup relate untuk mempersatu ataupun bersatu. Makanya ini selalu menjadi penting. Makanya kita setidaknya di posisi kita sudah menjelaskan bahwa ini yang penting untuk negara kemerdekaan pasca penjajahan. Nah, itulah kemudian yang menjadi sebuah navigasi utama untuk rakyat-rakyat yang sudah terpecah belah, yang mau bersatu kembali, yang membuat negara-negara ini akan menjadi sustain secara jangka panjang. Makanya untuk tatanan masyarakat tersebut akan lebih bagus di posisi kami. Penimbangannya adalah jelas di posisi kami, kita nggak akan ngedegradasi apapun pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang udah secara nyata dibentuk sama pemerintah, tapi setidaknya kita ngebikin sebuah fondasi yang sangat dasar untuk mempersatu di detik itu juga terhadap masyarakat-masyarakat komunal ini, masyarakat jelata-jelata ini yang perlu adanya dorongan insentif besar untuk kemudian mereka sadar dan paham apakah akan urgensi kestabilisan negara itu sendiri. Makanya aku bingung kenapa ini menjadi sangat debatable, karena harusnya beban daripada oposisi, mereka harus jelasan terkait background kaum elit ini, karena mosi judulnya adalah ya karena dari kelompok jelata backgroundnya, tapi ini fiktif ataupun anonim, tapi di satu sisi juga harus ada pahlawan yang nyata, yang real dari kaum elit tersebut. Makanya aku bilang akan lebih baik jika di sisi kami, karena di dalam negara pasca konflik ataupun konteks yang tadi sudah dijelaskan berkali-kali, itu akan menjadi semakin penting karena perlu adanya pemersatu bangsa itu sendiri. Bangga menjadi opening government. Oke, untuk melanjutkan kasus dari tim kontra 1, memanggil pembicara kedua tim kontra 1.
Cek. Oke, aman ya? Mungkin nanti bakal ada sedikit contoh-contoh. Jadi trigger warning atau ya itulah intinya. Sorry yang nggak ada maksud apa-apa. Ide yang muncul di sisi OG bahwa tidak ada apresiasi terhadap perjuangan rakyat jelata itu adalah kebohongan semata. Kita pernah tahu sosok seperti Tan Malaka, Supomo, dan lain sebagainya. Mereka adalah rakyat jelata yang berjuang bersama-sama, mereka dapat apresiasi bintang lencana, mereka dicatat di buku sejarah, namanya terukir di Taman Makam Pahlawan. Sehingga ketika mereka bilang bahwa oh apresiasinya nggak ada, kecemburuannya itu meningkat, itu hanyalah kebohongan belaka, itu adalah statement yang tidak pernah bisa terbukti. Justru permasalahannya adalah ketika kamu berusaha untuk membuat identitas mereka menjadi anonim, artinya kamu akan bilang bahwa oh, mungkin Supomo tidak pernah berperang di Surabaya, mungkin Tan Malaka tidak pernah berusaha bersama-sama untuk menciptakan syarikat dagang Islam. Artinya, kamu akan berusaha untuk mendelegitimasi perjuangan-perjuangan mereka dan mengatakan bahwa itu adalah sosok fiktif yang melakukannya. Justru arah perjuangan dan apresiasinya akan hilang. Beban mudorotnya justru akan semakin besar di sisi OG. Nggak pernah ada penjelasannya. Itulah kenapa pada akhirnya bahkan jika mereka pun mengatakan relatability, kami rasa isu soal relatability-nya akan tetap muncul. Bahkan jika kamu dibantu oleh kaum-kaum elit, kamu tetap merasakan kesamaan nasib, kamu tetap merasakan tekanan kolektif yang sama, kamu tetap merasakan bahwa kamu dijadikan kaum marginal misalnya, kamu tetap akan disamakan ketika masuk hotel, dilarang masuk hotel, pribumi dan anjing misalnya, kamu disamakan dengan tokoh-tokoh seperti itu. Artinya apa? Kesamaan relatability-nya, terlepas kamu orang sukses, elitis dan lain sebagainya, kamu tetap akan merasakannya pada akhirnya ide-ide yang diberikan oleh tim OG itu sudah salah. Respon saya yang lain akan terintegrasi dalam pidato saya. Dua hal. Satu, aku akan ekstensi kasus Kuku, mengatakan aktor mana sih yang paling mungkin untuk menjadi icon. Lalu kedua, aku akan jelasin gimana cara ini adalah satu-satu cara untuk bikin elitis-elitis ini tetap accountable atas apa yang mereka lakukan. Mari ngomongin yang pertama. Aktor mana yang mungkin untuk menjadi icon dan mereka adalah pilihan yang terbaik? Juri, perlu menjadi konsensus bahwa negara demokratis pasca konflik itu sangat terbuka isu soal informasinya. Tapi permasalahannya adalah mereka butuh sosok yang mampu merangkul, sosok yang disegani, sosok yang omongannya bisa dipegang misalnya. Mereka adalah sosok yang bisa diandalkan masyarakat. Mungkin di Jawa kita mengenal tokoh seperti Hasyim Asy'ari, orang-orang Jawa Timur akan selalu mengatakan Rimo ing pandum nggih sendika dawuh ketika dia mengatakan mari kita berdamai, jangan bikin konflik dan lain sebagainya. Kita perlu tokoh-tokoh tersebut. Tapi kenapa tokoh elitis adalah satu-satunya tokoh yang sangat mungkin untuk dibutuhkan dibandingkan tokoh-tokoh fiktif pada akhirnya? Dua alasan. Satu, kelompok elit itu akan jauh lebih mudah untuk dipahami karena kontribusi yang mereka lakukan itu sudah jauh lebih tangible dari tokoh fiktif yang ingin mereka ciptakan. Misalnya kenapa orang-orang Jawa Timur sangat sendiko dawuh dengan Kiai Hasyim, karena kamu tahu dia adalah orang yang udah menciptakan banyak pondok pesantren, dia adalah tokoh yang bisa diakui karena keilmuannya, karena dia adalah seorang kiai dan lain sebagainya. Atau mungkin kenapa orang-orang percaya dan mendengarkan kata-kata Hoshokro Aminoto, karena orang-orang percaya bahwa syarikat dagang Islam sudah membantu kehidupan mereka selama ini. Kami rasa isu soal berorganisasi ini menjadi isu yang sangat penting supaya orang mendengarkan apa yang mereka lakukan. Kenapa orang mau untuk memerdekakan diri dan negara mereka pada akhirnya bisa mengikuti dan ya bisa diandalkan suara mereka, bisa merangkul adanya perdamaian. Nanti dulu ya menit kelima. Tapi dua, kami rasa memiliki dan tanggung jawab yang dimiliki oleh elitis ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti yang dibilang Koko, bahwa individu-individu elitis ini kemungkinan besar mereka akan punya generational wealth. Artinya apa? Kekayaan mereka akan turun ke anak cucu mereka pada akhirnya, dan pada akhirnya anak cucu mereka akan merasa bahwa oh, karena aku adalah seorang keturunan pahlawan, aku melihat bahwa perjuangan kakek buyutku itu seperti apa, aku punya tanggung jawab moral untuk meneruskan perjuangan mereka. Itu adalah yang dilakukan oleh semua mahasiswa ketika ada isu demokratisasi yang jelek misalnya, mereka akan turun ke jalan karena mereka punya perasaan kepemilikan, gue lupa bahasa Inggrisnya. Intinya rasa kepemilikan yang sense of belonging yang sangat besar pada akhirnya. Tapi kenapa ini signifikan? 3 alasan. Satu, alat pemersatu setelah isu konflik ini menjadi sesuatu yang sangat penting banget. Kamu diterpa permasalahan banyak, mungkin kamu diterpa oleh permasalahan
kita punya visi yang berbeda, misalnya apa kita akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam atau negara demokrat dan lain sebagainya, akan sangat mudah bagi aktor-aktor di Indonesia Timur misalnya untuk mengatakan kami tidak setuju dengan Pancasila karena isu soal sila pertamanya. Kami membutuhkan orang-orang seperti Hosokro Aminato atau Muhammad Hatta untuk mengatakan enggak, mari kita revisi dan semua orang mau mendengarkan hal itu, bikin negara tetap bersatu. Kami rasa tokoh fiktif nggak akan bisa ngelakuin itu. Apa yang tokoh fiktif bisa lakukan? Ya oke, mari kita baca ceritanya. Oh, dia ternyata pengen perdamaian misalnya, nggak bakal menyelesaikan masalah. Tapi dua, kami rasa mereka adalah orang yang punya kapasitas untuk mempersatukan. Terlepas dari dana yang mereka punya, tekanan yang bisa mereka berikan pada akhirnya. Ini penting karena ini akan menjadikan keyakinan terhadap individu-individu untuk tetap mau bernegara dalam satu kesatuan yang sama. Karena mereka merasa bahwa aku di bawah kepemimpinan orang-orang yang mampu dan punya kemampuan untuk memimpin. Pada akhirnya mereka tetap mau ada di negara itu sendiri. Sebelum lanjut, apa? Satu, kenapa rekognisi sepenting itu di negara demokrasi? Tapi yang kedua, kenapa orang-orang rakyat jelata bakal mau untuk melanjutkan perjuangan orang-orang elitis? Ya mau-mau aja lah, ya kalau nggak mau negaranya pecah dong, gimana sih? Ya intinya gitulah, mereka tetap bakal mau-mau aja daripada gue nanti diembat sama Jepang lagi, mending gue tetap bersatu dan menjadi Indonesia yang maju. Mungkin seperti itu tujuannya. Tapi yang terpenting adalah, terakhir, ini adalah satu cara buat bikin mereka untuk tetap accountable pada akhirnya. Karena jika kamu tidak mengapresiasi mereka atau kamu akan berusaha untuk mengklaim apa yang udah mereka lakukan selama ini, pasti akan ada muncul rasa kekecewaan yang ada di hati mereka. Bayangkan Indonesia kehilangan tokoh-tokoh besar seperti Hatta dan lain sebagainya. Mereka nggak mau accountable atas apa yang mereka lakukan lagi. Mereka nggak mau untuk turun ke misal kayak ya udah konferensi meja bundar dan lain sebagainya. Itu akan menjadi sebuah kehilangan yang sangat besar bagi negara yang baru muncul karena mereka nggak punya cukup sumber daya manusia yang sepadan terhadap elitis-elitis ini. Kami rasa ini adalah prerequisite yang sangat penting. Tapi apa komparasinya? Mari kita lihat. Komparasinya adalah di sisi pemerintah itu tuh masih belum jelas nih. Sosok fiktifnya akan seperti apa? Gimana implementasinya itu sangat membingungkan. Tapi aku rasa akan muncul ada sosok A, B, C, D, F, G misalnya. Ini buruk dalam dua alasan. Satu, ini akan menciptakan kebingungan sejarah. Orang-orang yang rakyat jelata akan berkata bahwa kita perang bareng kan harusnya, tapi lo siapa anjay? Kok gue gak pernah lihat lo di perang misalnya? Kami rasa hal tersebut dalam menjadi hal yang buruk. Kamu akan merasakan krisis identitas. Kenapa ada orang yang gue gak pernah lihat mengangkat senjata bareng sama gue tiba-tiba diapresiasi, tapi gue dibiarin begitu saja gak pernah dapat apresiasinya? Lo justru bakal makin sakit hati sama negara lo pada akhirnya. Tapi dua, itu gak bisa diandalkan seperti yang gue bilang tadi. Gak ada wujud fisiknya itu seperti apa. Penimbangannya, time sensitivity, kita punya sedikit jumlah masyarakat, orang yang berkualitas, cuman elitis yang bisa mengatakannya, stand for elitis. Baik, sebelum memulai perdebatan dari tim penutup, sebuah peringatan, tolong bahasanya dijaga karena kita lagi live stream. Oke, untuk memulai kasus dari tim penutup, memanggil pembicara pertama dari tim Prodos 2. Cek. Membahas terkait dengan kaum-kaum rentan dan juga mungkin agak sensitif karena akan membahas terkait buruh, kemudian masyarakat miskin dan segala macam, tapi hanya untuk keperluan perdebatan. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Semua bench itu setuju bahwa yang ingin kita capai adalah perjuangan yang sangat maksimal dari masa kini hingga masa depan, mau kapanpun, dekade kapanpun, demokrasi itu harus hadir hingga kapanpun di masa depan. Tapi sebenarnya pertanyaan paling dasar adalah terkait dengan bagaimana
bagaimana oposisi mengatakan bahwa dengan adanya hal ini, maka bagaimana bentuk perjuangan dan insentif orang-orang mau berjuang itu bisa jauh lebih tercapai karena dia merasa oh ini keluargaku, kakekku veteran gitu dan segala macam. Tapi masalahnya adalah kenapa kamu harus fokus mengidolarisasi dan juga spesialisasi satu orang padahal ini perjuangan kolektif. Yang berjuang itu bukan 1-2 orang tapi semuanya masyarakat di seluruh daerah. Tapi kenapa kamu harus hanya mengspesialisasikan satu orang aja? Kalau misalkannya kamu mau bahas terkait penderitaan, justru yang paling menderita itu orang-orang rakyat-rakyat jelata. Kalau bahas pahlawan dari ke segi elit ataupun dari golongan kerajaan atau kesultanan, mereka itu udah sangat diingat sebenarnya. Kalau kita mau bahas memorial, keturunan Ningrat itu udah punya pohon darah biru. Di keraton setiap keturunan tuh punya nama yang harus diturunkan. Makanya Roro dan Raden itu tetap masif ada karena kenapa? Karena memorial mereka itu sudah ada, eksklusivitas itu udah ada di masyarakat terhadap kelas-kelas atas. Makanya kenapa harus diidolarisasi lagi? Kalau misalkannya kita bahas terkait dengan rakyat jelata. Jadi siapa yang harus mengingat rakyat jelata ini? Apalagi mereka nggak punya nama, mereka nggak punya marga yang harus diingat. Makanya masalahnya adalah kalau kita harus mengkredit semuanya itu mungkin susah. Itu pertanyaannya. Kita harus mengkredit siapa di masyarakat ataupun di saat ini ketika perjuangannya dilakukan banyak orang. Makanya kami merasa yang paling tepat itu adalah sosok fiktif. Karena apa? Yang akan kita bikin karakternya adalah bukan 1 atau 2 orang semata dengan background tertentu. Yang kita bikin adalah ceritanya simbol aja. Jadi ini nih simbolitas sebenarnya. Simbolis perjuangan dari suatu daerah ataupun suatu negara. Makanya pahlawan di sisi kami itu jadinya kayak gimana? Kayak misalkannya Rio Tandoko adalah buruh belian misalkannya di Papua yang berhasil melawan penjajah dengan modal celurit dan juga berani melawan sebuah misalkannya melawan sebuah veteran atau melawan sebuah Belanda ataupun segala macam dan dia berasal dari Pontianak. Udah gitu aja. Makanya ini bukan jadi beban keturunan elit ataupun rakyat-rakyat tertentu ataupun kita harus pergi setiap tahun ke kuburannya misalkannya merayakannya, mengglorifikasikannya, memberikan keturunannya uang sampai meninggal dan segala macam. Karena yang kita inginkan adalah bagaimana modal perjuangan itu bisa dilakukan oleh semua orang tanpa spesialisasi dan juga idealisasi tertentu. Nanti dulu. Makanya ketika misalkannya kita ingin membutuhkan sumber daya yang besar dan pergerakan yang jauh lebih kolektif, makanya kita lebih mudah menggunakan menggunakan kemerdekaan sosok pahlawan yang fiktif dari awal. Makanya ketika misalkannya kita bahas kenapa harus fiktif dan juga kenapa ini yang paling baik di sisi kami ketika kita menggunakan ini. Karena apa? Pertama tidak ada spesialisasi ataupun idolisasi tertentu, orang jadi fokus kepada perjuangan dan demokrasinya, bukan siapa pejuangnya, dia dari keluarga mana atau keturunan apa. Kami merasa bentuk perjuangan di negara demokrasi pasca konflik itu harus membuat masyarakat sadar akan isu atau penderitaan yang ada di zaman kini atau di masa depan. Makanya ketika pasca konflik orang itu nggak peduli sebenarnya, masyarakat tuh nggak peduli yang paling kaya siapa, keturunan siapa yang harus berjuang misalkannya, atau apalagi misalkannya negaranya. Situasi saat ini aja itu sudah sulit, tapi mereka harus mencari lagi siapa yang harus bisa menjadi pahlawan. Mereka harus bikin glorifikasi yang menggelontorkan dana untuk menginsentifkan para veteran ataupun pahlawan dari kelompok elit. Nanti menit kelima. Makanya kalau misalkannya dia mau orang itu keraton, dia punya insentif untuk menurunkan perjuangan ataupun apapun insentif rakyat jelata itu mau ikut turun, padahal di dunia mereka berbeda. Makanya di OO perjuangan yang hadir itu adalah perjuangan terklasterisasi. Makanya orang kaya jadinya di sisi mereka punya beban moral untuk jadi pahlawan. Insentif kenapa masyarakat rakyat jelata jadinya harus memperjuangkan ini dan kenapa ini hanya jadi spesialisasi gitu loh perjuangannya. Makanya di sisi kami sebagai negara demokratis pasca konflik pergerakan itu harus kolektif. Kami bagi jadi 2. Di situasi ketika pasca konflik itu baru aja terjadi dan juga di masa depan bagaimana perjuangan di sisi kami itu tergambarkan. Kalau kita bahas di pasca konflik, sebenarnya orang-orang ketika misalkannya berada di pasca konflik ataupun situasi baru aja selesai perang dan segala macam, orang itu sebenarnya harusnya nggak butuh alasan untuk berjuang. Dan mereka nggak butuh alasan misalkannya dari suku tertentu yang dibutuhkan aja. Jadi di sisi kita, orang itu punya alasan yang jauh lebih murah untuk melakukan demonstrasi. Bukan karena kakekku veteran, tapi ini adalah perjuanganku. Dan kalau dari segi negara sendiri, sebenarnya kalau misalkannya kita fokus kepada karakter fiktif, ini berarti dana pensiun pejuang atau veteran itu kita bisa fokuskan kepada pembangunan negara pasca konflik itu sendiri. Makanya daripada misalkannya panjang-panjang kita historically buat buku biografi pahlawan, uangnya bisa kita gunakan untuk survei, untuk analisis akan pembangunan saat ini, akan kebutuhan misalkannya buku sejarah yang fokus kepada perjuangan dan juga penderitaan rakyat. Jadi yang kami framing bukan pahlawannya siapa, backgroundnya apa, tapi yang kami framing adalah bagaimana penderitaan saat itu harus diingat, simbolnya adalah Rio Tandoko misalkannya. Jadi kita nggak perlu cari tahu nih dia tinggalnya di mana ya, asalnya dari mana, keluarga apa dan segala macam. Makanya di masa depan bentuk perjuangan yang timbul di sisi kami, orang-orang dari keluarga apapun itu jadinya tidak perlu harus secara spesifik mencari alasan untuk berjuang. Tapi sebelum itu silakan. CO. Satu, siapa dewan ini yang berhak memutuskan bahwa figur yang kita mau pakai adalah Rio Tandoko. 2, mengapa Rio Tandoko? 3, apa warna dan etnis Rio Tandoko dalam ilustrasimu?
Oke, kalau misalkan kita bahas bagaimana mekanismenya, satu, kita akan melihat kebutuhan dari setiap daerah sebenarnya. Nah, ini juga dibahas Oji sedikit. Jadi setiap daerah itu punya bentuk karakterisasi orang kebutuhan masing-masing dan juga penderitaan masing-masing. Makanya nanti setiap daerah, karena ini demokratis, mereka bisa survei dulu makanya. Jadi daripada kamu fokus kepada keturunannya, fokus dulu kebutuhan dan permasalahannya apa saat ini. Baru kita lihat gambaran simbolisnya apa. Makanya ya TSM juga punya gajah tuh sebagai simbol, ya kan disurvei dulu gitu loh. Mereka pilih dulu ini kebutuhan saat ini itu apa, kayak gimana. Untuk latar belakang kami tidak akan melihat, kami hanya akan melihat situasi saat itu kayak gimana, terus simbolistiknya, perjuangannya macam apa yang ingin diciptakan, seperti itu. Makanya kalau kita lanjutkan, bagaimana penderitaan dan juga bagaimana perjuangan di sisi kami itu akan diframingkan di masa depan. Pertama, perjuangan kolektif yang kami inginkan adalah bagaimana ini bukan beban satu pihak, tapi juga beban di masa depan. Sehingga di masa depan, di saat ini, misalnya 80 tahun setelah Indonesia merdeka pasca konflik, yang hadir orang-orang tidak akan fokus kepada pahlawan R.A. Kartini saja, ataupun kaum-kaum elit semata, tapi yang dilihat adalah kaum fiktif ini, bahwa ketika kita berjuang saat ini, yang kita lihat adalah simbolitasnya. Jadi bukan bagaimana background itu mempengaruhi suatu kemajuan ataupun alasan berjuang gitu. Jadi nggak ada alasan, ya kan aku bukan ningrat dan aku bukan orang Jawa, kenapa aku harus memperjuangkan ini, seperti itu. Jadi yang hadir adalah bentuk perjuangannya, orang-orang jauh lebih kritis, orang-orang akan jauh lebih melihat permasalahan dan juga isu yang ada dibandingkan bagaimana background ataupun latar belakang tertentu. Tapi kenapa harus dari rakyat jelata? Itu juga adalah karena yang paling merasakan pada pasca konflik itu adalah masyarakat-masyarakat yang menderita saat itu dan juga rakyat-rakyat jelata secara tertentu. Tapi kenapa jadinya orang dari kelompok elit juga mau merasakan dan juga mau menjalankan bentuk perjuangan? Karena pada akhirnya meskipun ini digambarkan fiktif, tapi karena mereka juga sama-sama berasal dari perjuangan yang sama dan juga alasan bagaimana perjuangan dan latar belakang mereka itu sama, makanya alasan untuk berjuang itu bukan dilatar belakangkan oleh keluarga, tapi adalah isunya yang ingin diselesaikan. Sehingga bentuk insentif untuk menyelesaikan isu itu di sisi kami jauh lebih baik dan juga extendnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut daripada Rio. Makanya dengarkan Rio dan juga CG aja dibandingkan sama sisi opening, seperti itu. Terima kasih. Tim kontra 2. Tes kedengaran? Oke. Tim pembuka terus memperdebatkan, oh yang kita mau ingat itu siapa? Oh yang bagus itu elit atau rakyat jelata ya? Kami pikir bahwa pertanyaan inherennya tidak pernah terjawab. Pertanyaan inherennya apakah negara itu boleh bohong? Apakah negara boleh membangun fondasi negaranya, membangun perjuangan rakyatnya, propaganda rakyatnya hanya dari kebohongan? Kami pikir di sisi kami itu sangat simpel. Kami pikir bahwa oke, kalaupun yang memang menciptakan bisnis, yang memberikan kontribusi yang lebih besar itu memang berasal dari elit, ya sudah, tidak apa-apa kita menekankan dari si kelompok elit ini. Kita apresiasi bahwa mereka sudah membuka lapangan pekerjaan contohnya dan sebagainya. Beberapa poin klarifikasi ada 4. Pertama, kami pikir bahwa tidak semua juga kelompok elit yang akan diglorifikasi. Kami pikir kalau kelompok elitnya memang eksploitatif, ya sudah, artinya mereka kan tidak berjuang kan untuk rakyatnya. Jadi ya udah, kita nggak bakal glorifikasi mereka juga kok. Tapi yang kedua, yang penting itu adalah adanya check and balance atau mekanisme koreksi yang jelas berdasarkan metode sejarah itu sendiri. Apakah memang apakah orang elit ini benar-benar memperjuangkan rakyatnya? Apakah mereka mampu untuk berkontribusi untuk negaranya pada pasca konflik tersebut dan sebagainya? Kami pikir juga yang ketiga, kami pikir ya udah, biarkan saja si elit ini berantem
sistem bahwa oh siapa sih pahlawan sebenarnya dari perusahaan mana dan sebagainya. Kami pikir di sisi pembuka justru yang terjadi adalah karena itu anonim, orang tidak tahu siapa yang kemudian melakukan hal tersebut. Simbol itu apa? Seperti yang Pro 2 bilang, orang bakal berdebat malah, oh ini tuh simbolnya itu orang Jawa loh, oh enggak simbol ini tuh orang Tionghoa, oh enggak simbol ini tuh dari orang Papua. Hal itu menjadi tidak jelas karena di sisi mereka juga tidak mau jelaskan kan, mereka mau ambigu. Namun pada akhirnya juga kami pikir bahwa ini mengakibatkan, apalagi Pro 1 mengatakan bahwa kayak oh nanti tetap ada yang real juga kok. Lantas pertanyaan saya, kalau misalkan kalian mau ngomong akan tetap ada yang real, ya artinya peran sosok yang dikarang itu jadi nggak ada gunanya dong. Kalian mau ciptakan tapi nggak mau di highlight, jadi apa gunanya? Saya tidak paham apa di sisi kalian. Namun pada akhirnya juga ini akan mengaburkan antara apa yang sebenarnya benar dan bohong dari sejarah itu sendiri akan dijelaskan lebih lanjut. Kontribusi kami itu sangat-sangat jelas bahwa kami menjelaskan dari prosesnya itu kenapa proses bohong itu sangat buruk dan kenapa begitu kita bohong akan sangat susah untuk mengembalikan atau reverse propaganda yang sudah berjalan bertahun-tahun. Oke, kita langsung mulai saja pada skenario terbaik dari tim proposisi. Kita anggap bahwa oke, orang-orang rakyat jelata kemudian mampu masuk ke pemerintahan, mampu jadi anggota DPR misalkan, mampu jadi orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan karena memiliki perasaan pahlawan dan diapresiasi oleh rakyatnya dan sebagainya. Kami pikir ini efeknya apa? 4 lapisan. Pertama, mereka akan merasa, oh ternyata saya bisa diuntungkan ya dari kebohongan ini, dari propaganda ini. Kedua, mereka tidak akan mengakui di masa depan karena ya mereka tidak mau narasinya berubah dari manfaat yang mereka sudah rasakan bertahun-tahun jadi anggota DPR. Mereka tidak mau lepas untuk memperbaiki narasi ini karena mereka sudah terlanjur nikmat dengan rumah 5 miliarnya contohnya. Namun ketiga, kalaupun ini yang terjadi adalah yang mendapatkan kekuatan ini adalah generasi-generasi di masa depan. Mereka akan merasa bahwa mereka merasakan urgensi untuk bohong, kalaupun ada di sisi proposisi, itu pun akan hilang, karena memang anggaplah mungkin proposisi bohong karena ini urgensi banget, karena pasca konflik contohnya. Tapi setelah pasca konflik itu, keturunannya tidak akan berpikir kan, kayak ini tuh ada urgensi untuk kayak bohong ini, makanya mereka kayak mau lepas atau sebagainya. Mereka hanya merasakan, mereka begitu lahir, tiba-tiba orang Jawa diglorifikasi nih, tiba-tiba lahir, rakyat jelata diglorifikasi nih, jadi mereka tidak akan merasakan urgensi itu, mereka hanya ingin merasakan benefitnya juga pada akhirnya. Namun yang keempat, adalah ini menormalisasi bahwa tidak apa-apa ya ternyata untuk memalsukan hal tersebut ini, tidak apa-apa ya untuk membuat narasi-narasi yang menguntungkan diri saya. Efeknya apa? Mereka akan berpikir, tidak apa-apa kok untuk palsukan ijazah saya contohnya, palsukan S3 saya tapi bukan tempat yang berakreditasi contohnya. Ini artinya apa? Karena mereka pikir, karena saya dari rakyat jelata, sangat dijustifikasi loh, karena saya rakyat jelata loh, ini saya orang Jawa loh, saya bukan elit gitu. Walaupun pada akhirnya mereka sendiri yang kemudian memasuki ruangan elitik itu. Akibatnya apa? Pertama, ini menyebabkan negara yang tidak meritokratis, tapi yang dibangun dari kebohongan, dibangun dari sensasionalisme. Namun juga yang kedua, efeknya rakyat jelata jadi elit, tapi disetir juga pada akhirnya oleh elit sebenarnya. Karena apa? Karena di sisi kita yang kita mau adalah rakyat jelata itu kooperasi dengan elit. Sisi mereka kan nggak mau, mereka mau memberontak. Ya udah, elit mikirnya kita juga nggak mau dong biarkan mereka memberontak. Ya udah, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk kontrol mereka kalau mereka nggak mau kooperasi dengan kita. Sangat simpel. Tapi kita lihat deh apa yang kemudian menjadi hal yang sangat moderat di sisi mereka. Kenapa ini sangat buruk? Karena ini akan menutup perjuangan sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat. Rakyat itu pada saat konflik tidak hanya melawan Belanda atau kolonialisme, tapi juga melawan sistem yang opresif, melawan contohnya sistem gubernur yang contohnya sangat buruk dan sebagainya. Kalau misalkan kita melawan dengan cara koalisi, membuat kubu solidaritas antar kelas untuk kemudian melawan si elit, ya elit lebih mungkin untuk kemudian memberontak juga dan kemudian melawan orang-orang ini karena mereka merasa terancam. Dibandingkan jika kalian kooperatif dengan orang-orang elit ini, gak apa-apa, oke kita bekerja di bawah mereka dan sebagainya. Namun juga berikutnya, inilah dampak buruknya, itu adalah keterlanjutan. Kita bisa lihat, definisi Pancasila sendiri itu masih sangat ambigu. Dari masa-masa elit Soekarno, Soeharto sampai sekarang, interpretasinya ini tidak pernah dibuat jelas. Kenapa? Karena ini mengizinkan elit untuk menciptakan terus-menerus narasi untuk bilang, kaum minoritas, kaum marginal itu harus yang beradab gitu loh, nggak harus yang kayak terus-menerus perang-perang dan sebagainya. Ini akan membuat narasi bahwa kalau misalkan orang-orang ini tuh bukan pahlawan, mereka itu tidak bisa jadi PNS, mereka itu bisa didoxing, bahkan bisa dibuat sebagai orang-orang antek dolah contohnya. Ini komparasinya apa? Saat kita tekankan kelompok elit setidaknya ada 2 hal. Pertama, kita nggak bohong karena kita tidak mau membuat presiden negara yang membuat kebohongan. Namun juga kedua, kita akan membuat metode yang nuansanya sesuai realitas. Artinya apa? Kita bisa lihat contohnya
etnis Tionghoa yang membantu membuka bisnis dan membantu perekonomian di Surabaya untuk membantu negosiasi terhadap penjajah di sana contohnya. Ini yang harus kita highlight, setidaknya terjadinya transparansi. Namun juga yang terjadi adalah yang seperti dibilang sebelumnya, akan terjadi model minority ketika akan menekankan model minority ini yang bersifatnya fiktif, yang begini, Dewan Juri, kenapa ini fiktif? Karena ini emang gak realistis. Mereka akan membuat, contohnya gerakan-gerakan feminis yang sebelumnya mungkin orang-orang yang demo, yang berani demo contohnya, berani melakukan perang kayak Cut Nyak Dien contohnya, akan disidar, harusnya kayak Kartini aja tuh yang kayak chill, yang kayak fokus ke pendidikannya, bagaimana dia tetap bisa berjuang dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Membuat rakyat jelata juga pada akhirnya diopresi. Namun juga pada akhirnya, kami pikir transparansi itu bagus, karena pada akhirnya itu akan memberikan elit-elit kemampuan yang lebih bagus dalam membangun pasca konflik. Menurut saya bahwa rakyat jelata tidak akan mampu untuk kemudian tiba-tiba menarik investor contohnya dari luar. Ini seperti yang dilakukan oleh Habibie ketika kita melihat bahwa Habibie walaupun dia elit adalah orang yang baik, Habibie kemudian mampu dilihat oleh negara-negara lain, dilihat Singapura, Habibie itu jago dan sebagainya, dan menarik banyak dirgantara contohnya di negaranya. Semua langsung itu oposisi. Oke, untuk menutup kasus dari tim pro, memanggil pembicara kedua dari tim pro 2. Sebentar ya. Agak kecil. Sebentar. Cek, terdengar ya? Oke. Klarifikasi penting bagaimana negara demokrasi pasca konflik itu sebenarnya berjalan. Mereka sudah merdeka, mungkin akan ada ancaman seperti yang digambarkan oleh Pro 1, tapi tidak akan semasif itu. Karena mereka sudah merdeka, ada perlindungan daripada organisasi internasional juga, ada PBB dan sebagainya akan membantu mereka kalau tiba-tiba Belanda kembali ke Indonesia misalkan dan sebagainya. Artinya, urgensi dan penggambaran negara akan pecah, itu nggak bisa berjalan lagi di perdebatan ini. Jadi apa yang dibutuhkan oleh negara demokrasi pasca konflik sekarang ini? Negara demokratis itu titik pentingnya ada pada suara rakyat. Itulah kenapa Pro 2 itu nggak mau ada perjuangan yang pada akhirnya terklasterisasi hanya kepada orang-orang yang elitis saja. Kita mau perjuangan itu berjalan kepada rakyat pada akhirnya sebagai prinsip daripada demokrasi itu sendiri, sebagai kebutuhan daripada negara demokrasi. Ini yang jauh lebih penting isunya daripada isu-isu mengenai rekognisi misalkan dan sebagainya. Tapi yang kedua, kenapa kita harus menjalankan ini secara fiktif? Simple. Karena ini adalah bentuk daripada simplifikasi. Deji sudah menjelaskan, kita membutuhkan ada simbolisasi. Karena kita mencari riset terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakatnya. Simbolisasi ini menjadi simplifikasi daripada perjuangan yang penggambaran daripada perjuangan yang membuat orang-orang lebih mudah untuk bisa memahami perjuangannya. Nanti, karena pada akhirnya Pro 2 itu maunya ada kebutuhan atas pemahaman yang lebih baik, makanya kita membutuhkan simbolisasi yang lebih baik dalam status quo ini. Tapi kita percaya sejarah itu sifatnya abstrak. Narasinya adalah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Artinya apa? Tidak ada yang tahu sejarah itu benar atau tidak benar pada akhirnya. Tapi tujuannya adalah kita mau akan ada perjuangan yang jauh lebih besar dari penggambaran sejarah itu. Artinya, karena ada urgensi yang lebih penting, utilitas yang lebih penting, prinsip yang dibawakan oleh Kontra 2 itu tidak lagi menjadi penting dalam perlibatan ini. Kita menjawab semua kasus yang ada di Kontra 2. Saya mau gambarkan terlebih dahulu pembeda ke Pro 1-nya seperti apa. Kita percaya konteks mosi itu tidak hanya berbicara tentang negara yang chaos saja, tapi yang lebih penting adalah catatan sejarah atau keterwakilan daripada hal tersebut itu juga menjadi kasus yang tidak terlalu penting pada akhirnya. Yang lebih penting adalah pemenuhan nilai demokrasi ke depannya sebagai negara demokratis pada akhirnya. Kita percaya kesatuan itu akan terbentuk lebih baik kalau rakyat mau untuk berkritis dan rakyat mau untuk bergabung. Pro 1 mengasumsikan bahwa semua orang itu mau untuk langsung bergabung, padahal ada diferensiasi daripada latar belakang tersebut. Di Pro 2 ini lebih besar karena ada penggambaran bahwa negara merdeka atas perjuangan rakyat. Insentif mereka yang bergerak adalah
doktrinisasi pola pikir yang berfokus pada kekuatan gerakan masyarakat pada akhirnya. Sehingga ada habituasi bahwa yang boleh berjuang itu tidak hanya DPR saja, tidak hanya orang-orang yang berada pada parlemen saja misalkan dan sebagainya, tapi doktrinisasinya adalah rakyat yang seharusnya berjuang, bukan orang-orang elitis yang seharusnya berjuang. Ini jauh lebih baik, karena penggambarannya adalah ada relatabilitas yang jauh lebih besar di rakyat, ada relatabilitas yang lebih besar di rakyat jelata pada akhirnya. Perjuangannya bukan lagi merupakan ada menjadi tugas daripada keraton semata aja, tapi perjuangannya seharusnya berjalan di masyarakatnya. Penggambaran di Pro 1 adalah pada akhirnya ada pemahaman berbeda dari elitis dan rakyat jelata, makanya kita mau menggambarkan ini dari rakyat jelata perspektifnya. Tapi kita bilang nggak gitu. Kita bilang mereka sebenarnya akan paham aja dengan perjuangan yang terjadi di elitis pada akhirnya, karena mereka melihat langsung perjuangannya, karena bentuknya adalah kenyataan. Tapi masyarakat itu harus memahami bahwa perjuangan itu nggak harus mahal, karena Daichi sudah jelaskan, perjuangan elitis itu sumber dayanya sangat mahal. Ada kebutuhan sumber daya yang lebih besar, itulah kenapa perjuangannya hanya bisa dilakukan oleh elitis saja, tidak bisa dilakukan oleh rakyat jelata. Itulah kenapa di sisi mereka tidak akan ada relatabilitas daripada perjuangan itu sendiri. Artinya, persatuan dan insentif perjuangan itu akan lebih besar dan lebih baik di sisi kita, karena pembahasan tentang penyatuan jadi tidak semendesak itu lagi dalam perdebatan ini. Lebih pentingnya adalah bagaimana implementasi daripada nilai-nilai demokrasinya. Ini yang dijelaskan oleh Pro 2. Tapi sebelum itu, silakan pembuka. Mereka tuh terlalu oversimplifikasi banget. Gimana bentuk fiktifnya itu seperti apa, manifestasi seperti apa, dan kenapa masyarakat bisa paham, nggak pernah ada penjelasan. Satu, bentuk daripada simplifikasi tersebut itu tergambarkan melalui riset yang ada. Aneh banget. Ya, pada akhirnya ini tergambarkan daripada riset yang ada, yang hadir daripada masyarakat. Sehingga mereka akan mencari juga sebenarnya bentuk simplifikasi dan simbolisasi mana yang jauh lebih tepat untuk bisa digambarkan. Tapi pertanyaan kedua, bagaimana pada akhirnya masyarakat akan paham? Karena ini berdasarkan pada relatabilitas. Apa yang terjadi daripada masyarakatnya, sehingga ada kebutuhan daripada masyarakatnya untuk bisa memahami juga seperti apa bentuk yang terjadi dalam status quo saat ini, makanya simplifikasinya berjalan dengan sangat baik pada akhirnya. Tapi beberapa titik penentangan untuk menimbang daripada perdebatan ini. Satu, isu yang paling penting, keberlanjutan daripada gerakannya seperti apa. Itu membahas tentang ada tanggung jawab moral, orang-orang elitis akan mau untuk berjuang misalkan dan sebagainya. Tapi kita bilang ini buruk karena dua hal. Satu, tuntutan perjuangan itu hanya akan timbul di mereka, di elitis saja. Karena perasaan kepemilikan ini akan hanya ada di bangsawan aja. Rakyat nggak merasa ada dorongan untuk melanjutkan daripada leluhurnya, karena mereka merasa bahwa perjuangan itu tidak datang daripada leluhurnya. Perjuangan itu datang daripada orang-orang yang elitis saja. Maka mereka akan bergantung kepada parlemen. Mereka tidak akan ada tendensi untuk mau bersuara, padahal kita adalah negara demokratis. Seharusnya datangnya dari rakyat dong. Tidak boleh datang daripada DPR saja misalkan, atau tidak boleh datang kepada kelompok-kelompok yang elitis saja. Kita tidak boleh bilang bahwa hanya keraton yang bisa untuk berjuang, tapi masyarakat juga harus bisa untuk berjuang pada akhirnya. Tapi yang kedua, apa yang terjadi di dunia kontra satu pada akhirnya? Yang terjadi di rakyat jelata adalah akan ada idolisasi yang terjadi pada akhirnya. Orang-orang akan memilih pahlawan mana yang pada akhirnya dipercaya oleh mereka. Itulah kenapa sekarang terjadi perdebatan. Mereka mau suka Soekarno atau mau suka Soeharto misalkan dan sebagainya. Bentuk idolisasi ini terjadi karena bentuk-bentuk seperti mereka akan melihat seperti apa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh pahlawannya misalkan dan sebagainya, tapi mereka tidak pernah berfokus terhadap bagaimana perjuangan itu seharusnya berjalan dan bagaimana nilai-nilai daripada perjuangan itu seharusnya berjalan pada akhirnya. Sehingga nilai-nilai demokratis ya tidak pernah hadir di sisi mereka, padahal mosi ini berbicara tentang konteks negara demokratis yang lebih baik. Artinya, ini terjadi lebih baik di CG. Karena ada tanggung jawab moral yang lebih besar yang hadir di warga. Karena warga-warga akan merasa bahwa sudah ada leluhur yang berjuang atas nama kita pada akhirnya. Kita harus melanjutkan ini. Kita harus mau bersifat kritis. Itulah kenapa KDMI dan NUDC tidak boleh hilang. Karena kita mau tetap untuk berpikir kritis pada akhirnya. Ada dorongan daripada warga untuk memperjuangkan KDMI dan NUDC itu. Atas alasan tersebut, kita bangga untuk menang. Baik, untuk menutup debat secara keseluruhan, memanggil pembicara kedua dari tim kontra 2.
Cek, cek, cek. 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 Sebelum mulai pidato, semua yang akan diucapkan ini tidak akan merefleksikan pandangan pribadi ataupun pandangan organisasi atau pandangan tempat di mana saya bekerja ataupun tempat saya berkuliah. Kedua, terima kasih kepada Student English Forum Institut Teknologi Bandung yang telah menjadi rumah bagi saya selama 2 tahun ini. Memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. 3 klarifikasi penting yang sepertinya terlewat dari semua orang yang tidak mendengarkan pidato Andrew. 1, mosi ini tidak mengharuskan kita mendefend atau menjustifikasi, glorifikasi semua elit mulai dari Soeharto hingga Soekarno. Kita hanya bilang ada glorifikasi kelompok elit tertentu. Dalam hal ini, kata kunci mosi ini adalah fiktifnya. Berarti apa? Di sini tim pro justru yang punya beban bahwa mereka sudah tidak boleh mendefend hal-hal yang tidak fiktif. Sementara di kita terlepas dari elit mana ataupun rakyat jelata mana, karena pada realita dunia yang sedang konflik, rakyat jelata pun juga melakukan kesalahan yang banyak. Konflik horizontal terjadi, opresi terjadi, masyarakat rakyat jelata saling gigit satu sama lain untuk berebut sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Sementara elit juga memiliki nuansa yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang memiliki insentif pragmatis untuk memiliki transaksi politik dengan rakyat jelata tertentu untuk memajukan negara. Ini namanya apa? Namanya demokrasi. Artinya apa? Yang penting masih bisa ada check and balance yang jelas berdasarkan metode sejarah, berdasarkan realita yang sebenarnya, berdasarkan hal yang kita percayai adalah a priori good, yaitu realita yang terjadi. Kita tidak memberikan kuasa yang terlalu besar untuk suatu negara yang sedang dalam perpecahan atau pasca perpecahan untuk berbohong secara legal, membohongi Anda melalui propaganda-propaganda, melalui cerita-cerita tertentu yang bahkan tim pro tidak bisa menjelaskan bagaimana ceritanya akan bagus atau apakah ceritanya akan buruk. Kami bilang, biarkan para elit ini berantem satu sama lain yang mendebatkan apakah kita harus menjadikan Soekarno hero atau Soeharto hero. Dalam hal ini berarti apa? Dalam perdebatan ini akan ada diskursus-diskursus seperti pembukaan-pembukaan berkas-berkas sejarah, pembukaan-pembukaan surat, penemuan-penemuan melalui metodologi sejarah yang ilmiah, melalui metodologi sejarah yang menceritakan bagaimana nuans-nuans perjuangan terjadi. Karena pada akhirnya negaramu bukanlah negara yang kita inginkan, bukan negara anarki di mana masyarakat memiliki kekuatannya masing-masing. Kita ingin masyarakat pasca konflik untuk memiliki demokrasi. Kita semua setuju. Apa itu demokrasi? Setiap orang memiliki kontrak sosial untuk mengurangi sebagian haknya untuk memilih representasi di DPR, untuk menciptakan transaksi politik untuk memilih representasi di MPR, untuk menciptakan pengorbanan sedikit untuk memilih orang yang kita sama-sama percaya melalui voting bahwa orang ini bisa memimpin sebagai presiden. Dalam hal ini, transaksi politik yang dapat terjadi hanya dapat terjadi apabila masyarakat tahu elit mana yang mereka setujui, elit mana yang cocok mereka jadikan pahlawan, elit mana yang mereka tidak cocok jadikan pahlawan. Informasi ini hanya bisa didapatkan, masyarakat hanya dapat menciptakan full consent dalam memilih pilihannya, dalam memilih idolanya apabila informasinya dibuka dengan realita yang tepat dan bukan dengan kebohongan. Itu nomor 1. Nomor 2, mari kita sudah setuju dulu bahwa rekognisi penting karena nggak fair. Jadi 50% kasus OG sudah terjawab terhadap reduksionisme mereka terhadap nuansa dari penjajahan dengan bilang ya terima kasih atas perjuangannya.
fighter nomor 1. Terima kasih atas kematiannya, fighter nomor 2. Lanjut, kita bicara tentang relasi kuasa. Mengapa ini penting? Karena ini adalah sesuatu yang taken for granted atau diasumsikan tanpa ada penjelasan lebih lanjut oleh kedua tim pro. Mereka mengasumsikan, oh kalau fiktif, maka akan representatif. Kalau fiktif akan multi-interpretatif sehingga semua suku akan memiliki interpretasi masing-masing dan voila, utopia. Asumsi ini apabila kami bisa jawab, kami sudah memenangkan perdebatan ini dibandingkan dua tim pro. Perhatikan bahwa negara punya, terkait relasi kuasa, perhatikan bahwa negara punya kapasitas untuk melakukan redaksi melalui propaganda pendidikan apabila mengikuti kasus tim pro yang mengizinkan mereka menciptakan cerita fiktif. Dalam hal ini, kelompok elit-elit dengan insentif tertentu memiliki insentif yang besar untuk melakukan preservasi kekuasaan melalui figur yang ambigu, melalui kuasa untuk menciptakan interpretasi, melalui kepemilikan media yang masif, monopoli sosial media, atau kekuasaan yang tidak bisa say no tanpa repression misalkan. Jadi apabila Anda mengkritik, tiba-tiba WhatsApp Anda dihack. Kuasa pusat dan ras mayoritas untuk menciptakan definisi juga akan into play here. Pada dasarnya apabila negara Anda 50-60% terkonsentrasi di Jawa, apabila 80% GDP terkonsentrasi di Jawa, apakah mereka tiba-tiba bisa mengakui bahwa perjuangan-perjuangan orang Maluku atau perjuangan-perjuangan etnis Tionghoa yang berjuang dengan cara-cara yang berbeda di antara mereka, akankah diakui atau akankah cerita ini akan disensor? Atau jangan-jangan demi kepentingan-kepentingan patriarki, feminisme direduksi menjadi ibuisme, di mana feminis seakan-akan harus kalem, harus baik, tidak boleh mengkritik dengan sangat-sangat kasar, sementara cutnya disensor habis-habisan atas perjuangan yang dia lakukan misalkan. Tapi lebih dari itu, multi-interpretasi menjadi faktor risiko perpecahan terbesar karena masing-masing memiliki ide dan faktor dan keinginan masing-masing yang ingin tervalidasi. Sehingga negara pasca konflik tidak memiliki privilege ini untuk memiliki perpecahan ini karena masih banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Konflik horizontal, antar etnis, dan lain sebagainya. Artinya apa? Tim pro memperlama recovery dan memperpanjang oppression antar etnis. Biarkan dan dalam tempat mereka tidak dapat melakukan transaksi politik, demokrasi akhirnya tidak berdasarkan meritokrasi atau berdasarkan suara yang dibentuk atas full consent. Tapi lebih dari itu, perhatikan bahwa terkait etnis, ini impossible karena ada relasi kuasa, kita sudah jelaskan. Tapi hilangnya pengakuan atas suatu etnisitas atau suatu realita tidak mengakui konflik horizontal kompleks yang terjadi pasca konflik. Yang terjadi di tempat mereka adalah apati dan ketidakpercayaan kaum-kaum minoritas pada legitimasi kekuasaan. Persepsi bahwa hanya mengikuti propaganda misalkan, hanya menjadi korban propaganda misalkan. Instabilitas politik antar etnis menjadi semakin besar dan semakin mudah digunakan untuk perpecahan satu sama lain. Ketidakpercayaan inilah yang menciptakan instabilitas di tim pro semakin besar. Sesuatu yang negara pasca konflik tidak bisa terima. Terima kasih. Baik, pidato tadi menandakan selesainya ronde grand final TSMID kali ini. Para peserta boleh saling bersalaman dan meninggalkan panggung. Thank you.